lalu di pertengahan disambung dengan Gojek. Atas jasa Gojek lah sampai ke sini nyaris kehujanan. Baik, saya membuat PPT itu lebih dari 25 slide, tapi saya mengambil hanya bagian-bagian yang penting, yang tertentu. Saya nanti akan melompat-lompat. Jadi di sini join audio. Nggak usah, letter ya. Baik. Jadi saya menulis buku ini ya memang baru kali ini saya menulis dengan sukacita ya, hingga nggak terasa saya menulis sampai 634 halaman. Mungkin karena faktor kelebihan saya yang tinggal di Lombok, yang tidak perlu macet, dengan suasana alam yang nyaman, sehingga di kata pengantar saya menulis, saya menggarap karya ini dengan nuansa dan suasana yang relatif santai dan tenang. Dimanapun inspirasi memanggil pikiran, imajinasi untuk bermain. Jadi itu tadi. Seperti duduk di sebuah warung dengan secangkir kopi pahit disertai kue manis di sisinya, atau menepi di bibir pantai di Senggigi atau pantai Malimbu, diiringi deburan ombak yang saling berkejaran dan desir angin yang memejamkan kelopak mata, juga mata air sirena di ini yang mungkin membuat diri kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, kota besar yang harus berjibaku dengan macet, polusi. Itu kelebihan saya, sehingga saya bisa menulis buku ini dengan riang gembira ya. Nah, ini ada beberapa bab, ada 14 bab, tapi saya akan membahas bab yang paling terakhir. Kalau saya mengulas per bab, walaupun pokok-pokoknya saja rasanya sampai maghrib pun belum selesai ya. Saya lompat-lompat saja, terutama topik yang relatif baru ya. Jadi soal hubungannya hukum dan keadilan dengan perkembangan IT. Nah, saya memulai di buku itu dengan persoalan yang ringan. Jadi di gambar ini pertandingan antara Garry Kasparov dengan Deep Blue. Pertandingan ini tercatat 11 Mei tahun 1997. Sebelumnya, Garry Kasparov bertemu dengan artificial intelligence atau robot kecerdasan Deep Blue itu tahun 96, dan Deep Blue kalah. Tahun 97 rematch, dan ternyata AI belajar dari kekalahannya tahun 96, dan akhirnya Garry Kasparov dari rangkaian 6 pertandingan di langkah ke-19 akhirnya dia menyerah kalah, dan Garry Kasparov ini dalam rekor selama ia juara dunia tidak pernah terkalahkan oleh pecatur dunia manapun selama 12 kali berturut-turut, dan baru kali ini ia kalah dengan robot kecerdasan. Dan sejak itu belum ada manusia yang mampu hingga sekarang mengalahkan Deep Blue atau robot kecerdasan lainnya. Nah, apa dari momen ini yang bisa kita tangkap sebenarnya merupakan runtuhnya kultus keagungan rasio manusia.
Jadi kalau sebelumnya manusia mengkultuskan keagungan rasionya, misalnya seperti René Descartes, dia mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi rasio sebagai pusat. Semua hal ia ragukan. Kira-kira kalau semua hal yang ia ragukan, termasuk keberadaan dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya, kira-kira apa yang tidak bisa diragukan? Yang tidak bisa diragukan adalah aku yang sedang meragukan. Jadi rasio sebagai pusat kebenaran. Nah, tetapi ketika saya ke kantor epistema, saya justru meragukan rasio saya. Saya tidak mengandalkan rasio, saya tapi mengandalkan GPS, saya minta Mas Bagas, kirim dong. Kalau saya mengandalkan rasio, pasti tersesat. Jadi kita masuk di era disrupsi atau disruption, kita melewati tren yang polanya sama dalam waktu yang panjang, tiba-tiba kita menghadapi satu perubahan yang polanya berbeda sama sekali. Karena polanya berbeda sama sekali, kita merasakan perubahan itu sebagai patahan atau disrupsi. Nah, disrupsi ini tentu tidak hanya di ranah teknologi, tetapi perubahan teknologi itu tidak hanya merubah teknologi, tetapi merubah cara pandang kita, merubah cara hidup kita, merubah cara interaksi kita, bahkan juga merubah cara berpikir dan cara berimajinasi, atau mungkin saja merubah keyakinan beragama kita, seperti misalnya ketika teleskop ditemukan lalu Galileo Galilei menemukan bahwa bumi ini ternyata bukan pusat tata surya dan bumi ini bukan datar sebagaimana keyakinan agama pada masa abad pertengahan. Dan penemuan itu merubah cara pandang orang Eropa tentang keyakinan agama. Dan itu mungkin saja. Nah, tapi saya membahas soal bagaimana disrupsi itu juga mempengaruhi persoalan hukum dan keadilan. Nah, ini satu perbandingan antara ini tadi juga masuk akal ya. Jadi ada pertanyaan, kalau 1,111 ditambah 8,88 sama dengan berapa? Sebelah kiri, ahli matematika, dia tentu akan menjawab dengan tingkat presisi yang tinggi. Dia akan menjawab 9,999. Tetapi ahli teknik atau engineering atau engineer, dia cenderung membulatkan. Biasanya kan para pemborong kontraktor itu kan bulat-bulatkan ya. 9,999 ya udahlah 10 kayak gitu. Nah, ahli hukum konon lebih cerdas dibandingkan dua bidang ilmu tadi. Justru dia tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi balik bertanya. Bertanya kepada si penanya yang kebetulan kliennya. Berapa yang Anda inginkan? Nanti saya akan usahakan. Itu jawaban seorang lawyer ya. Nah, ini disrupsi di bidang hukum yang sebelumnya hukum tidak terguncang oleh disrupsi, tampaknya ia juga tidak lepas dari ancaman disrupsi dari kebangkitan artificial intelligence. Ada
saya membaca di beberapa jurnal dan juga koran, itu tahun 2019-an ada Logix, robot kecerdasan, berhadapan dengan 20 advokat ternama di Amerika. Ya, di full screen ya. Baik. Nah, lalu mereka diminta untuk menilai atau mereview 30 masalah hukum perdata, termasuk persoalan ganti rugi. Kira-kira berapa tingkat akurasi lawyer manusia dan AI? Lawyer manusia mampu mencapai tingkat akurasi ketika mereka mereview dengan rata-rata 85%. Dan AI ini tahun 2019 itu sudah mampu mencapai tingkat akurasi 94%. Bisa dibayangkan. Ini masih tingkatan artificial neurointelligence. Kita sulit membayangkan kalau kelak nanti ia mampu misalnya dari machine learning lalu ke deep learning bahkan neural network hingga apa yang disebut artificial super intelligence, tentu tingkat akurasinya lebih tinggi lagi. Nah, juga tingkat kecepatan. Lawyer manusia dan AI diminta untuk mereview 5 kasus non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement itu misalnya, sederhananya kalau misalnya saya bekerja sebagai koki di satu restoran, saya membuat perjanjian non-disclosure agreement untuk tidak membocorkan resep bumbu makanan di restoran itu. Dari 5 kasus non-disclosure agreement, tingkat kecepatan lawyer manusia rata-rata 92 menit, sementara AI itu mampu hingga 26 detik. Artinya apa? Kita bisa membayangkan bahwa AI mempunyai volume yang lebih besar atau memori yang lebih besar dibanding manusia, juga velocity atau kecepatan yang lebih cepat dibandingkan rasio manusia, juga variety, keberagaman data. Apakah ini ancaman atau peluang bagi ahli hukum? Atau sudah saatnya law firm atau kantor advokat atau pengadilan juga perlu mengembangkan apa yang disebut kecerdasan konvergensi, ya, konvergensi. Jadi memadukan antara kecerdasan artificial intelligence dengan kecerdasan manusia. Ini kemudian dia ngolok-ngolok kenapa dia menang, karena robot nggak minum kopi. Nah, juga soal AI itu bisa mengubah sistem hukum tata negara dan sistem politik. Kalau kita lihat dalam sejarah misalnya hukum tata negara dan sistem politik secara global, tampaknya demokrasi sampai sekarang masih eksis. Ia mengungguli dibandingkan sistem lain seperti teokrasi atau aristokrasi. Nah, waktu itu atau ya demokrasi masih eksis karena memang ia lebih revolusioner dibandingkan teokrasi maupun aristokrasi. Salah satu misalnya yang saya anggap revolusioner, satu orang setara atau satu orang mempunyai satu suara, nggak peduli apakah itu suara direktur epistema, suara dosen, suara rektor, suara tukang beca, suara ketua partai misalnya, sama. Nah,
Walaupun satu orang mempunyai satu suara, ternyata demokrasi tidak mampu menyelesaikan atau ya tidak bisa menjadi obat mujarab panakea soal kesenjangan sosial. Misalnya penelitian Jeffrey Alan Winters misalnya, dia meneliti kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin pada zaman Romawi kuno, pada zaman perbudakan itu 10.000 kali lipat. Wajar karena budak tidak mempunyai kebebasan untuk mencari pekerjaan yang layak, tidak punya kebebasan untuk berpendapat atau berpartisipasi dalam politik. Jadi jarak antara bangsawan, senator, 500 senator dengan orang miskin itu 10.000 kali lipat. Nah, di zaman sekarang, di zaman kemenangan kapitalisme ini, menurut versi, saya meminjam istilahnya Fukuyama, jarak antara orang kaya seperti Jeff Bezos, kemudian Elon Musk, Bill Gates di Amerika, dengan gelandangan di Amerika atau tunawisma, seperti di film The Pursuit of Happiness-nya yang dibintangi oleh Will Smith, itu jaraknya 20.000 kali lipat. Dan di Indonesia, kalau data merujuk pers 50 orang majalah Forbes, di situ ada 50 orang terkaya dengan orang yang tidur di kolong Cikini atau Kusir Cidomo di Lombok, itu jaraknya dengan pemilik rokok jarum, pemilik gudang garam misalnya, itu jaraknya 630.000 kali lipat, kira-kira seperti itu. Nah, artinya demokrasi bukan panakea, dan terjadi missing link antara representatif dengan presentatif, gitu, dengan konstituennya. Nah, selama ini demokrasi baik-baik saja karena memang belum ada teknologi yang waktu itu yang bisa ngomong atau teknologi yang bisa berpikir. Yang bisa ngomong ya manusia, dan demokrasi Halo ya, me, kita tahu. kita, jadi kalau misalnya kita tanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, siapa kira-kira yang lebih tahu tentang diri kita, siapa kira-kira? Kita sendiri ya. Ya, mungkin sebelumnya jawaban itu tepat, tapi sekarang setelah saya makan gorengan, lalu saya makan karbohidrat yang lain, AI lebih tahu berapa naik kadar gula saya, dan AI tahu misalnya makanan favorit di satu wilayah, atau bahkan dia tahu hasrat terpendam dari saya. Ternyata ada yang lebih tahu tentang diri saya. Saya membayangkan kalau AI lebih tahu dibandingkan kita, dibandingkan saya, mengapa harus mendelegasikan suara saya, mendelegasikan kewenangan saya, yang terbukti ternyata missing link antara representatif dan presentatif, kan gitu ya, antara pemimpin wakil rakyat yang kita pilih dengan konstituennya, kan gitu ya. Selama ini mereka lebih sibuk memperjuangkan kepentingannya diri yang lain, kan gitu. Jadi bahkan demokrasi itu lebih bersifat antroposentris, karena yang bisa ngomong kan manusia dalam sistem demokrasi. Alam nggak bisa ngomong, ekologi misalnya batu, hutan nggak bisa ngomong. Kalaupun bisa ngomong mungkin lewat perwakilan manusia, dimediasi oleh NGO, oleh Walhi, oleh Huma, misalnya, oleh Epistema. Tetapi dengan perkembangan AI dan algoritmanya, alam itu juga bisa bersuara.
Ya, karena algoritma membaca, misalnya ada spesies tertentu yang punah, atau terjadi perubahan iklim, algoritma bisa membaca, dan itu bisa menjadi dasar untuk membuatkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, misalnya. Saya membayangkan itu bukan hanya berpusat pada manusia. Jadi, kebangkitan artificial intelligence, saya membayangkan, itu tidak hanya bersifat antroposentris, jadi tapi juga bersifat ekologis, bahkan juga bersifat partisipatif. Jadi algoritma membaca interaksi sosial, perilaku kita sehari-hari, entah itu di medsos, entah kan kita kan megang handphone ini hampir 24 jam, atau dia juga membaca perubahan iklim dan sebagainya. Saya membayangkan ke depan demokrasi menjadi layu, dan korban pertama itu adalah partai politik karena tidak dibutuhkan lagi menjadi mubazir. Itu saya membaca perubahan, ya, akibat perubahan dari teknologi. Dan tentu yang dimaksud di sini apabila tidak ada orang di belakang AI, sifatnya impersonal. Ini sudah mencapai tingkat artificial super intelligence, sudah tidak ada manusia lagi di belakang dari AI. Dan mungkin yang paling menakutkan, yang mengerikan, atau distopia, bagaimana dengan data privasi kita kalau AI mampu menerobos dan membaca perilaku, pikiran, kebutuhan, bahkan orientasi seksual kita misalnya. Itu memang ada persoalan distopia, tetapi kita bisa membayangkan kalau semua orang bisa diretas, semua orang bisa dibaca oleh algoritma, dan AI yang meretas membaca algoritma tidak menguntungkan siapapun. Jadi kalau semua orang dilanggar hak privasinya, dan pelanggaran hak privasi itu tidak menguntungkan orang lain, apakah masih bisa disebut itu pelanggaran hak privasi, misalnya? Apakah itu pelanggaran hak privasi atau bagian dari partisipasi ketika kelak AI misalnya secara, ini kan nggak mungkin hari ini atau lusa, ini kan masih imajinasi, ya. Ini masih mempertanyakan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Saya kira kita boleh-boleh saja mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Jadi ya, saya membayangkan korban pertama ketika demokrasi mulai layu, parpol sudah tidak lagi dibutuhkan. Untuk apa pemilu kalau ada algoritma yang mampu membaca aspirasi, mengakomodasi kebutuhan manusia dan juga ekologi, dan itu lebih baik dibandingkan sistem demokrasi, apalagi demokrasi sekarang, ya, yang tiba-tiba muncul undang-undang cipta kerja, undang-undang KPK yang nggak partisipatif, lalu ya, dan saya kira juga mustahil akan terjadi korupsi ini kalau impersonal sifatnya, tidak ada manusia di belakang AI, karena memang tidak punya kepentingan untuk mengendutkan rekeningnya, kan. Tapi ini mungkin hari ini, lusa, atau berapa tahun lagi ini masih imajinasi, tapi mungkin pada bagian-bagian tertentu bukan suatu yang tidak mungkin akan terjadi. Ini kan seperti pertanyaan apakah mungkin manusia bisa melakukan perjalanan udara. Pertanyaan itu diajukan ketika mesin uap belum ditemukan, masih di era berkuda. Dan ya tentu dianggap orang gila, kan, pertanyaan seperti itu. Tapi kan terjadi sekarang. Nah,
ini sebenarnya saya terinspirasi dari pertanyaan mahasiswa. Dia mempertanyakan, kalau keadilan sosial itu tidak bisa diwujudkan di realitas fisik, mungkinkah keadilan itu bisa diwujudkan di realitas virtual? Nah, perkembangan atau kebangkitan artificial intelligence, misalnya metaverse ya, itu kan sebenarnya mendorong imajinasi kita bahwa apakah realitas itu berlapis. Tapi saya tidak ingin berhenti pada metaverse-nya Mark Zuckerberg yang dikuasai oleh digital oligark. Enggak. Tapi itu mendorong imajinasi kita. Apakah realitas ini sebenarnya berlapis? Lalu di kolom ini, itu seharusnya saya menggambarkan piramid, tetapi kawan-kawan mungkin bisa, atau saya sedikit menjelaskan untuk memudahkan imajinasi, bahwa kolom pertama itu gambarnya itu berbentuk piramid. Jadi orang yang bermukim di level 10 atau di pucuk piramid tidak banyak orangnya. Semakin ke bawah semakin banyak yang berada di dasar piramid, seperti struktur sosial kita. Kalau kita sederhanakan kan, semakin ke atas semakin sedikit orang yang bermukim, tetapi walaupun sedikit orang yang bermukim di pucuk piramid, mereka menguasai sumber daya ekonomi, sumber daya politik yang sangat besar. Di mana pengusaha punya tanah sampai ratusan ribu hektar kan? Kan itu dengan HGU, HGB kan begitu ya. Itu realitas nyata. Tapi semakin ke bawah jumlah orang semakin banyak, dan mereka memperebutkan trickle down effect-nya, tetesan-tetesan kemakmuran dari atas. Jumlah orangnya banyak, sumber daya ekonomi politik yang dikuasai terbatas. Itulah kenapa ada orang tinggal di kolong jembatan, ada buruh penggarap, ada petani birem, misalnya. Nah, yang kedua, kolom yang kedua, ada kesenjangan tetapi tidak terlalu menganga. Ini mungkin, ini saya imajinasikan seperti negara-negara welfare state ya, seperti di Skandinavia. Saya lihat waktu di Norway itu rumah satu dengan rumah yang lain tidak kelihatan kesenjangannya. Upah buruh dengan upah dosen, iya mirip seperti itu. Lalu semakin kaya seorang, semakin tinggi pula dikenakan pajak progresif misalnya. Sehingga sulit orang untuk menjadi lebih kaya, walaupun sekarang di ekonomi digital ini kan berpindahnya uang dan mereka memarkir uang dengan lebih mudah ya. Tetapi ini bisa menjadi contoh di negara-negara Skandinavia, hak kesehatan ditanggung oleh negara, hanya kalau kita sakit gigi saja harus membayar mahal misalnya. Semua, saya nggak tahu kenapa sakit gigi itu harus bayar mahal di Norway itu. Kemudian untuk pendidikan juga itu sudah dijamin oleh negara. Jadi lalu yang ketiga ini kelihatannya adil, masyarakat tanpa kelas. Ini masih di realitas fisik, kolom pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi mengapa nilainya kecil dibandingkan yang kedua? Ini yang negara-negara sosialis komunis. Masyarakat tanpa kelas, tetapi karena menuju ke sana harus diktator proletariat, kan gitu ya. Jadi yang diimajinasikan oleh masyarakat tanpa kelas itu sampai sekarang menurut saya utopia. Ternyata di Soviet itu sendiri elit partai ya kemudian menguasai alat-alat produksi itu kan. Ya, jadi kapitalisme negara kemudian. Ini kan masih utopia. Mungkin kesenjangan tidak terlalu menganga, tetapi
keberagaman yang ditekan, kan gitu ya. Ya kalau diktator proletariat, ya 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 ini kritik ya, tapi di satu sisi memang eh, mimpi masyarakat tanpa kelas ini memang mengundang imajinasi kita, apakah itu mungkin diwujudkan. Nah, saya membayangkan masyarakat tanpa kelas itu justru bisa diwujudkan justru di realitas virtual. Mengapa? Karena di realitas virtual itu limitless. Sumber dayanya tak terbatas. Coba kalian kawan-kawan memborong 1 juta atau 2 juta emoji, kan tidak mengurangi data emoji orang-orang yang lain. Kalau misalnya di metaverse, kalian mempunyai properti yang banyak misalnya, itu kan juga tidak mengurangi jatah yang lain. Beda dengan di realitas fisik. Kalau di realitas fisik, kalau oligark menguasai ratusan ribu hektar, itu akan membuat petani yang burem semakin burem, bahkan kehilangan tanah menjadi petani penggarap. Karena realitas fisik itu terbatas. Yang kedua, orang menjadi buruh outsourcing, orang menjadi petani burem itu bukan pilihan, itu keterpaksaan struktural. Kalau boleh memilih, ya memilih jadi pengusaha kan, milih jadi direktur, milih milih jadi presiden, milih jadi anggota DPR. Kalau bebas memilih. Nah, tapi kan di realitas fisik nggak bisa memilih seperti itu. Kadang kita akhirnya menjadi buruh outsourcing itu bukan karena pilihan, itu karena keterpaksaan struktural. Nah, di realitas virtual saya bayangkan seperti kita main game itu kan ada hard, medium, kemudian easy ya. Jadi di gambar ini kita bebas memilih, boleh saja milih di level 2 atau level 1 kalau ingin tantangan yang serba terbatas, boleh saja. Tapi saya kira orang akan memilih yang di level 10 yang berkelimpahan di sana. Jadi masyarakat tanpa kelas itu bisa diwujudkan di realitas yang limitless, yang tak terbatas. Saya bayangkan. Tapi ini ontologi atas realitas yang berlapis dan tidak ada dominasi digital oligark, itu syaratnya. Jadi saya bayangkan, ya di satu sisi saya tidak suka ada digital oligark, tapi paling tidak tapi mereka membuka horizon kita bahwa ada realitas lain gitu loh. Tetapi kalau ada digital oligark, mereka akan mengkapitalisasi karena masih menghubungkan dengan realitas fisik. Akumulasi, jangan-jangan itu ekspansi dari kapitalisme yang sudah jenuh di realitas fisik, lalu mereka mencari area baru di realitas virtual, itu lain lagi. Bayangan saya ini impersonal gitu loh, sudah nggak ada kayak seperti itu. Ini di buku ini, ya kawan-kawan, ini imajinasi. Tentu kawan-kawan yang lebih muda sebenarnya lebih tajam imajinasinya dibanding saya, karena kawan-kawan ketika lahir sudah berada di ya realitas internet kan gitu ya, realitas virtual, sudah biasa berselancar di sana. Jadi itu. Dan apakah realitas virtual itu bukan realitas nyata? Ini kan soal habit saja. Buktinya ada juga orang di metaverse yang komplain, dia merasa dilecehkan. Itu kan persoalan kekayaan ia berinteraksi di realitas fisik atau di realitas virtual. Dan kita siapa tahu bahwa ini semua adalah simulasi kan. Tapi karena kekayaan pengalaman kita di realitas fisik, oh ini nyata kan itu. Kalau kita lebih banyak nanti berinteraksi di realitas virtual, apa yang kita anggap virtual sudah jadi realitas nyata. Ini soal tantangan ya, soal apa? Saya hanya ini aja mengundang untuk kita berimajinasi ya. Langsung nanya ya. Berpendapat lebih suka saya dan silakan. Iya, boleh dipotong kayak gitu. Ya. Jadi membedakan realitas fisik dengan realitas virtual itu secara apa?
terpisah tuh kayaknya kan tidak mungkin ya, Ya. menurut saya ya. Karena manusia ini kan tetap hidup pada realitas fisik. Realitas virtual bisa dinikmati kalau dia peroleh kemudian dinyatakan dalam realitas fisik. Misalnya di metaverse kita punya aset banyak, uang ada, tapi untuk bisa menikmatinya tetap harus ke realitas fisik. Beli apa, beli itu ya fisiknya ya. Karena untuk makan di realitas virtual nggak bisa kenyang kita. Oh, gitu. Tapi kalau di fisik, maksud saya akhirnya kan ini dunia virtual sama fisik itu sebenarnya sekarang ini saling Berkelindan. gitu, nggak bisa dilepaskan sama sekali. Iya, ya. Iya. Kalau kita mau sekarang ke metaverse, kita harus beli harddisk, beli peralatan yang itu mahal ya. Itu karena realitas virtual masih didominasi oleh digital oligark. Jangan-jangan kita lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau atau singa, karena di situ sudah dikapling sama digital oligark ya. Tapi maksud saya bahwa perkembangan atau kebangkitan artificial intelligence, lalu algoritma, kemudian data raya, kemudian soal metaverse ini, itu menggoda imajinasi kita untuk bertanyakan bahwa realitas ini tidak tunggal, bukan entitas yang tunggal, tapi berlapis gitu loh. Persoalan apakah ada hubungan dan sebagainya, berkelindan, ya itu tentu mungkin saja. Jadi kalau tadi ya kita kan nggak bisa kenyang kalau di realitas virtual, tapi kita nggak tahu perkembangan kemudian kan, perkembangan teknologi. Tapi orang bisa orgasme di realitas virtual. Iya. Dia bisa, iya kan kayak gitu. Kita nggak tahu apakah manusia juga bisa kenyang kan di realitas virtual. Kita nggak tahu juga nanti. Apalagi kalau umur, kenapa kan ada yang nanya kan, Pak Boyke, Dokter Boyke, kan ada yang nanya nih. Saya umur 60 tahun, saya ini sudah diet, jarang makan. Tapi kenapa saya kok makin gendut kan gitu kan? Iya, kalau sudah umur 60 makan angin pun bisa gendut. Dari Dokter Boyke. Tahu cuma saya. Mungkin ada yang lain di sini Yang virtual. yang di luring juga tadi belum ada ya. Iya, yang daring. Kalau ini bisa raise-nya juga. Atau mungkin saya mau bertanya. Ya. Tadi kan lebih ke apa ya, dampak apa tadi diskusi tadi ke hukum dan keadilan, tapi positifnya ya. Ya. Kalau yang negatifnya apa Pak kira-kira? Ya, negatifnya ya makin eksploitatif. Kalau kita lihat gimana Gojek itu kan seolah memberikan kebebasan, tidak ada yang memerintah bekerja, tapi hasil riset ternyata para karyawan atau pengemudi Gojek itu justru jam kerjanya justru semakin panjang, kan begitu ya. Itu dampak negatif ketika dikuasai oleh digital oligark. Itu persoalannya. Tapi saya bayangkan ini yang impersonal. Ke depan, saya bayangkan gitu loh. Tapi sekarang ya karena dikuasai oleh digital oligark, bagaimana digital oligark yang tidak punya armada, hanya modal aplikasi, tapi dia bisa lebih kaya dibandingkan orang yang berpeluh dan punya armada, misalnya. Ini kan ketidakadilan, ya kan? Eksploitasi di ranah virtual. Ya. Saya itu kan habis nonton film Budi Pekerti. Jadi di sana menjelaskan tentang salah satu yang fenomena sekarang itu ada hal yang menarik. Jadi si peran utama ibu gurunya itu ya kayak kita, dia
dia tuh sebenarnya nggak ngomong itu. Misalkan ngomong waktu itu kasusnya itu dia dituduh ngomong asu. Nah di Jogja kan itu sangat kasar, terus direkam terus viral. Nah habis itu jadi bulatan besar masalah di media sosial, dia viral terus dia klarifikasi balik. Nah film itu kan sama kayak di dunia kita, terus sampai akhirnya eh di situ kasusnya adalah siapa yang paling banyak dia yang dikatakan benar gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, sejauh mana kemudian moralitas di dalam realitas virtual itu akan tetap terjaga, karena Iya. kalau yang aku lihat di ya kita baca aja sih film, tapi ini Iya, iya. terjadi juga di dunia nyata. Orang terkadang harus pura-pura, atau orang terkadang harus menggugurkan, mengorbankan kejujuran, mengorbankan moral demi menjaga elektabilitas, menjaga dan lain sebagainya. Walaupun itu misalkan dikatakan itu salah, tapi karena yang melakukannya ini orang penting, terus bisnisnya banyak ini, akhirnya menutupi hal-hal itu. Nah, jadi dua hal itu yang apakah itu akan mempengaruhi keadilan hukum ke depan, atau ya keadilan sosial yang semakin ke sini semakin ke sana gitu loh. Iya. Ya memang ada bias atau bias algoritma ya. Jadi apa yang menjadi viral, yang diperbincangkan di medsos misalnya, itu lalu mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Misalnya seperti itu. Kalau kita bayangkan kelak bahwa semua ini dikendalikan oleh algoritma, kan begitu ya. Bahwa kemudian ternyata apa yang disebut the greatest happiness of the greatest number itu justru mengorbankan minority, kelompok-kelompok subaltern, kan gitu ya. Ya memang ada kekhawatiran seperti itu. Tetapi saya membayangkan algoritma di sini, algoritma yang impersonal, dia membaca perilaku. Kalau di demokrasi itu kan bersifat antroposentris. Yang punya hak suara itu hanya manusia. Manusia diandaikan punya hak yang sama, mempunyai suara, ya sebagai manusia. Tetapi batu, tumbuhan, kan tidak punya hak suara di demokrasi, dalam sistem demokrasi. Kalaupun dia punya hak suara, itu karena kawan-kawan NGO kan, ada kawan-kawan Walhi, ada Buma, ada Edisema, ada KPA misalnya. Dan itu mediasi manusia yang mungkin lebih dominan kepentingan manusianya dibandingkan kepentingan alam. Kan gitu ya, lebih besar, walaupun dia mengatasnamakan kepentingan lingkungan, kan gitu ya. Nah, kalau bayangan saya dengan kebangkitan artificial intelligence dan tersingkapnya realitas lain, meta reality ini kan gitu ya. Batu juga bisa bersuara, pohon juga bisa bersuara, spesies tanaman atau hewan juga bisa bersuara, termasuk iklim juga bisa bersuara, dan itu dibaca oleh algoritma dan diproses dalam satu kebijakan atau hukum dan kebijakan yang lebih pro lingkungan. Jadi ketika ekologi terluka, dia berteriak dan itu dibaca oleh algoritma. Jadi tidak hanya manusia, kita membayangkan, jangan bayangkan seperti demokrasi. Kalau demokrasi misalnya pemilu misalnya, kan itu kan bias mayority. Kan gitu ya. Atau di ruangan ini suka apa? Suka kopi, suka apa kopi, suka apa kopi, suka apa teh, suka apa susu, suka apa ya kalau siang saya suka kopi, kalau malam suka susu misalnya. Terus apa lagi kopi, oh kopi, semua minum kopi, walaupun mungkin saja ya tidak cocok minum kopi karena ya karena asam lambung. Kan begitu juga pendirian rumah ibadah kan dalam sistem hukum dan sosial di masyarakat kita kan minta persetujuan. Ya kalau bagi minoritas nggak mudah untuk mendirikan tempat ibadah kalau mayoritas tidak setuju. Pendapat mayoritas tidak selalu benar. Common sense nggak selalu benar. Buktinya pada zaman perbudakan waktu itu legal dan dianggap benar.
dan dianggap manusiawi, dianggap wajar, kan begitu ya. Jadi common sense nggak selalu benar. Nah, kekhawatiran soal itu memang mungkin saja itu terjadi, gitu loh. Bahwa ada bias di algoritma, tetapi dia lebih baik dibandingkan demokrasi yang hanya suara manusia. Yang ini ekologi juga bisa bersuara. Itu, ya kan algoritma kan bisa membaca perubahan iklim, kayak gitu. Ini ngasih imajinasi. Loh, tapi kan bisa. Sekarang kan bisa membaca ya. Sudah. Iya. Cuma realita virtual itu menurut saya kan tidak seragam. Iya. Ada pembidangannya. Iya. Contoh aja yang mudah nih. Kalau kita mau ngomongin politik, masuklah ke X. Oh ya. Mau berantem ini masuklah di X. Tapi nggak bisa itu main di TikTok misalnya. Jarang lah. Seperti saya nggak tahu ya. Ini tuh sudah pendivisian gitu ya. Kalau mau paham realitas politik mainnya ke sini, virtualnya. Kalau mau main ini ke sono, main kripto ke sono gitu. Ini nggak seragam juga gitu. Apakah itu artinya realitas virtual itu ya nggak sama? Ya, sama dengan di realitas nyata. Termasuk misalnya soal demokrasi dalam konteks politik gitu ya. Ternyata sekarang ini yang berkomentar itu juga robot juga ada, tapi ya di belakangnya manusia juga ya, menciptakan akun bot gitu ya, sehingga dia bisa otomatis ketika ada kalimat begini langsung dibalas dengan robot mengomentari dan seterusnya. Itu curhat. Itu ya terjadi, tapi di balik itu ternyata manusia semua. Ya. Memang kita nggak tahu imajinasinya nanti bahwa ada film ya semua itu nanti robot itu bisa menciptakan dirinya sendiri, bisa membuat pikirannya sendiri. Ya. Itu ya kita nggak tahu ya, otak saya juga nggak nyampe sih. Ya. Ya. Sebenarnya apa yang barusan disampaikan itu serupa dengan realitas sosial yang sebenarnya itu punya kekhasan masing-masing. Itu realitas di dunia nyata kan, misalnya tadi disebutkan di contoh konkret di Jogja itu kalau ngomong asu itu kasar banget kan, tapi kalau di Jatim misalnya ya barangkali tidak sekasar itu. Itu sama juga yang terjadi di jagat digital. Di X misalnya itu ada konteks digitalnya masing-masing yang mengkondisikan bagaimana realitas sosial ini berlaku. Demikian juga di TikTok kan ada realitas sosialnya tersendiri yang mengkondisikan bagaimana penggunanya itu berlaku. Yang sebenarnya paling amat menarik itu adalah refleksi filosofis dari Dr. Prof. Budi Hardiman di bukunya Aku Klik Maka Aku Ada, bahwa jagat digital sekarang itu jadi medan, bukan cuma medan sosial, tapi medan eksistensial baru bagi kita manusia. Yang itu kalau di dalam bahasanya Thomas Hobbes disebutkan sebagai the state of nature. Jadi kondisi asali tanpa hukum. Nah sebenarnya yang paling menarik untuk didiskursuskan dari filsafat hukum di metaverse ini, era metaverse ini adalah bagaimana status ontologis hukum di jagat digital. Apakah misalnya manusia-manusia yang berada atau eksis di jagat digital ini terikat oleh hukum-hukum korporal yang sebenarnya itu dibatasi oleh tapal batas negara. Tapal batas negara, atau misalnya kita perlu sama-sama dunia internasional perlu mendiskusikan, mewacanakan tentang hukum yang sama-sama mengatur jagat digital ini yang status yang memang status eksistensial jagat digital ini lepas dari batasan-batasan korporeal kita di dunia nyata. Itu yang sebenarnya menarik untuk dipercakapkan, bagaimana kira-kira Mas Wid memandang ke depannya jagat digital tadi yang hadir sebagai the state of nature, situasi di mana realitas di mana belum ada hukum dan bisa disebutkan belum ada negaranya yang hadir sebagai pengatur di sana, yang mengkondisikan agar manusia punya respect terhadap satu sama lain, dan bisa dibilang bahwa sekarang itu jagat digital masih seperti apa yang disebutkan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus belum omnium contra omnes ya. Orang saling berdebat, saling caci, saling maki,
Iya, iya. Dan yang diandaikan, yang dicaci, dimaki, dikomentari itu konten-kontennya, foto-fotonya, video-videonya. Kita tidak pernah mengandaikan bahwa di balik video itu, di balik konten-konten itu ada manusia yang mengoperasikannya, yang punya hati, punya rasa, yang seharusnya itu juga kita hormati kan sebagai manusia. Sebagaimana kalau kita hidup dalam dunia nyata kan nggak mungkin kalau misalnya kita hadir secara korporeal kemudian kita saling hujat kan. Itu pasti ada nurani kita yang membatasi. Tapi di jagat digital nggak ada hujatan itu. Iya, dibully karena kita merasa bahwa berkomunikasi dengan komunikasi, HP berkomunikasi dengan HP, akun medsos berkomunikasi dengan akun medsos. Itu yang sebenarnya terjadi di jagat digital sekarang, yang sebenarnya menarik juga untuk direfleksikan. Yang ketiga barangkali maksudnya tadi sempat menyentuh soal bagaimana nanti destruksi profesi hukum pasca kehadiran artificial intelligence. Dan itu kan itu potensi yang kita yang masih tembus studi. Iya, yang sudah Kalau pajak kalah, kita aja pengacara manusia kemarin sore udah juga kalah sama. Sebenarnya kalau di Indonesia ya masih Medan, inilah Medan tanpa tuan barangkali, tanpa jagoan barangkali ya sekarang bisa didiskusikan bagaimana kira-kira nanti agar artificial intelligence ini bisa kita arahkan untuk justru kita manfaatkan oleh profesional hukum untuk kepentingan hukum tadi, kepentingan profesional tadi. Dan hal lainnya yang sebenarnya perlu diusahakan melalui ini kehadiran artificial intelligence itu tadi, itu tujuan dari hukum itu sendiri. Kalau kita kembalikan tujuan hukum, tujuan tertinggi kan keadilan. Tapi sampai sekarang kan masih amat abstrak keadilannya. Hans Kelsen bahkan dalam bukunya apa itu keadilan menyimpulkan bahwa keadilan itu adalah mimpi yang indah dari kemanusiaan. Apakah misalnya kehadiran alat dan sarana baru, manusia super atau kecerdasan super ini bisa mewujudkan impian indah dari kemanusiaan itu. Iya. Iya, jadi kalau Mas Fatah membayangkan atau tadi mengutip Thomas Hobbes, Homo homini lupus, itu abad ke-17 ya, Thomas Hobbes bicara Homo homini lupus. Kalau saya bayangkan justru manusia ke depan itu sebagai Homo ludens, manusia yang bermain-main saja. Jadi nggak apa-apa kuliah hanya untuk bermain-main, bersenang-senang, bukan untuk mobilitas vertikal, karena semua peran itu sudah digantikan oleh artificial intelligence. Jadi Mas Lata itu seperti yang dibayangkan oleh Marx ketika di fase masyarakat komunis. Jadi pagi baca buku filsafat, sore nongkrong sambil minum kopi, sambil nyanyi-nyanyi malamnya gitu. Jadi homo ludens. Iya. Lalu yang kedua soal negara, peran negara menjadi makin layu atau sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sini sebenarnya bagi kawan-kawan, misalnya kawan-kawan NGO yang nggak suka dominasi negara, itu makin relevan. Atau kelompok libertarian, atau kelompok-kelompok kiri. Jadi nanti mengarah withering away of the state. Jadi ya karena ya seperti partai politik, itu kan sudah nggak dibutuhkan. Pemilu sudah nggak dibutuhkan. Kalau AI bisa menyajikan basis data dan tidak diragukan lagi tingkat akurasi atau kebenarannya, dan dia lebih bisa dipercaya dibandingkan suara parlemen misalnya, kan tidak diperlukan lagi onderdil atau instrumen-instrumen demokrasi itu. Kemudian kalau bicara soal hukum, apakah AI itu bisa menjadi subjek hukum masa depan? Saya menulis di sini, awalnya kan person itu atau persona itu topeng yang digunakan aktor sandiwara di masa Yunani kuno. Lalu ahli hukum, juga seorang filsuf Boethius, dia menggunakan istilah
person itu sebagai substansi individu yang mempunyai rasio. Dan kemudian Thomas Hobbes juga mengatakan begitu. Dia membedakan antara manusia dan person. Tidak semua manusia itu sebagai person. Karena manusia yang masih kanak-kanak atau yang rasionya misalnya orang gila, itu kan nggak perlu mempertanggungjawabkan secara hukum. Kan gitu ya. Jadi, dan pada abad pertengahan, seseorang, person itu bisa hilang kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat. Bahkan ada fatwa dari institusi agama, orang itu bisa diakses oleh hewan dan manusia. Dan orang yang melukainya tidak dikenai pertanggungjawaban karena sudah kehilangan person. Kalau di Indonesia kan tahun 65. Orang-orang yang berafiliasi ke PKI kan disembelih begitu saja, dan yang menyembelih tidak dikenai pertanggungjawaban hukum lalu dibuang ke sungai, atau mereka yang sudah kehilangan personnya lalu dibuang ke Pulau Buru tanpa pengadilan. Kan begitu ya. Dan dalam perkembangannya yang person itu sebagai subjek hukum, itu kan berkembang apa yang disebut badan hukum. Ini kan sebenarnya enggak, ini kan konstruksi sosial apa yang disebut person, kemudian badan hukum. Badan hukum itu loh nggak punya rasio. Walaupun di situ ada rapat umum pemegang saham, tapi kan badan hukum perusahaan ini kan untuk menjawab, mengakomodasi kebutuhan perkembangan kapitalisme. Iya kan? Dan ya ke depan apakah AI itu bisa dengan perkembangan yang tadinya machine learning, lalu deep learning, lalu juga neural network yang kecerdasannya melampaui manusia, bahkan bisa menciptakan dan lebih, ya saya kira mungkin saja di subjek hukum. Sebenarnya yang terakhir manusia ini masih eksis, saya bayangkan apakah kebijaksanaan itu persembunyian terakhir dari manusia. Karena sampai sekarang memang AI belum punya kesadaran, belum punya hati nurani, itu saja yang belum diciptakan. Lalu kalau peran kita nanti digantikan, ya nggak apa-apa, memangnya kita ini penting-penting amat manusia. Bahkan manusia ini ada setelah sekian miliar tahun. Sebelum ada manusia, bumi ini baik-baik saja, sehat-sehat saja bumi ini. Baru setelah ada manusia, bumi ini terluka. Dan ketika sistem kapitalisme makin menguat, bumi semakin dieksploitasi kan gitu. Jadi itu ya kita nanti nggak homo homini lupus, Mas. Semua sudah melimpah kok, sudah limitless, kita jadi homo ludens. Homo homini lupus karena sumber dayanya terbatas, kita harus berperang satu dengan yang lain. Ya, Ada silakan. pertanyaan yang dari Ya, dari silakan. Mbak Jessica, bagaimana bayangan Pak Widodo mengenai tantangan yang mungkin terjadi di masyarakat tanpa kelas, sebagaimana yang Bapak sayangkan? Bayangkan atau sayangkan? Makin malam memang bayang-bayang makin berubah menjadi sayang. Jadi menarik sebenarnya masyarakat tanpa atau classless society ya yang diimajinasikan oleh Marx. Jadi di situ masyarakat tanpa penghisapan kira-kira seperti itu. Tapi persoalannya dalam realitas fisik yang terbatas itu susah untuk diwujudkan. Dan di negara-negara yang mengklaim dirinya sudah masuk ke fase sosialisme komunis, ternyata juga ada hierarki di situ. Di Korea Utara, elit partai, ya pemilik alat produksi, ketua partai juga pemilik alat produksi. Di Soviet waktu masih komunis kan juga begitu. Ya kalau begitu nggak ada ubahnya kapitalisme negara. Itu karena realitas fisik memang realitas terbatas. Nah saya bayangkan kalau realitas ini sumber dayanya tidak terbatas, nggak perlu kita revolusi berdarah-darah sebenarnya. Ya karena mau kita borong sekian emoji, kita kuasai sekian properti juga tidak mempengaruhi jatah orang lain. Nah di sini sebenarnya tantangan kita. Di sini sebenarnya menariknya kita untuk berimajinasi.
bahwa secara ontologi ada bahwa realitas ini berlapis. Ini yang mesti makin disingkap di dalam. Ya sayangnya didominasi dan dikomersialisasi oleh digital oligark. Mereka menjual sesuatu yang limitless, ya karena ada hubungannya dengan realitas fisik yang didominasi oleh sistem kapitalisme, akumulasi modal kan gitu ya, eksploitasi, ekspansi, sehingga ya realitas virtual kemudian jadi wilayah dagang baru bagi oligark, kan digital oligark. Ketika di realitas fisik ini sudah jenuh, mereka mencari realitas baru kan. Padahal ini kan limitless. Kan aneh kalau ini juga dikomoditikan gitu loh. Iya kan limitless sekali kok masih dijual gitu loh. Saya nggak tahu revolusi sosial masa depan itu yang bagaimana. Ini kan kalau makan bayangkan kaum majikan kan gitu ya. Yang ini sekarang ya digital oligark. Kita bayangkan ya realitas virtual tanpa digital oligark kalau seperti itu, kalau mewujudkan masyarakat tanpa kelas realitas virtual. Mas, Ya. respon yang barusan disampaikan, sebenarnya kalau kita nggak refleksi terlalu dalam, tapi refleksi umum aja, bahwa yang menggerakkan penciptaan teknologi informasi ini pada akhirnya adalah kehendak manusia untuk mengakumulasi itu tadi, itu memperoleh keuntungan itu tadi. Makanya misalnya X diciptakan, Facebook diciptakan, atau yang baru-baru ini ChatGPT misalnya diciptakan, itu kan investasi besar-besaran, atau di sana ada akumulasi besar-besaran di sana. Motif dasarnya saja yang menggerakkan oligark serta perkembangan teknologi itu adalah tadi misalnya akumulasi modal. Maka di masa depan relevan sebenarnya bukan relevan. Ya, amat sesuai misalnya refleksi Mas Widi ini kira-kira bisa kita lihat gambaran bahwa yang akan terjadi di masa depan itu amat sulit penyetaraan dan penyamaan hak, karena motif dasar perkembangan teknologi informasi ini saja itu adalah sudah akumulasi, Mas. Orang sudah mengelontorkan banyak anggaran untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau ke depannya ya barangkali mungkin kita mesti berharap pada sisi baik manusia, ya Mas, bahwa nanti ke depannya setelah kita sampai perkembangan yang cukup jauh lah, cukup tinggi, barangkali kita akan sampai pada itu tadi, masyarakat tanpa kelas, di mana ya karena memang sumber dayanya tak terbatas. Apalagi apabila kita refleksikan bahwa ke depannya sudah bukan mungkin ya, ada potensi bahwa kesadaran manusia itu bisa di-upload ke cloud, di mana kita bisa barangkali lepas dari tubuh fisik kita dan bisa jadi. Jadi apa kamu menanggapi? Jadi ada yang menanggapi? Nggak menanggapi, Mas. Tapi mau nanya lagi. Tapi sebelum, kalau nggak nanggapi, boleh saya tanggapi ya? Ya. Jadi ya kita kembali ke ini pernyataan Bapak Kapitalisme Adam Smith ya dalam bukunya The Wealth of Nations. Jangan kamu berterima kasih kepada pembuat roti. Mereka membuat roti bukan karena supaya kita kenyang, tapi karena ada selisih laba di dalamnya sehingga mereka membuat roti. Jadi tujuan membuat roti bukan supaya kita kenyang. Begitu juga seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, mereka mengembangkan IT bukan supaya hidup ini lebih baik, kan begitu ya? Tapi karena ada selisih laba di dalamnya, kan begitu. Jadi motifnya selalu keuntungan, kan begitu. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Di situ sebenarnya tantangannya. Tetapi paling tidak itu membuka horizon kita fenomena metaverse bahwa secara ontologi realitas itu berlapis, gitu loh. Yang selama ini kita anggap realitas itu hanya realitas fisik, ada realitas lain.
kan gitu ya. Ada realitas lain gitu loh. Dan nggak perlu harus menunggu mati ya untuk ke realitas yang lain. Kan gitu. Itu uniknya. Lalu memang ya kita memang harus kritis. Bagaimana kalau nanti algoritma itu keliru macam-macam kan gitu. Kan gitu ya. Misalnya dia memproses satu kebijakan hukum berdasarkan pembacaan algoritma atas perilaku manusia atau terhadap perubahan iklim kan gitu. Nanti ya itu memang tantangan. Tapi selama ini kita nggak pernah kritis kok. Misalnya sama tokoh atau pemimpin agama, fatwa-fatwanya kita terima begitu saja, kita cium tangannya. Kan begitu. Nggak pernah kritis kan. Tapi ini tiba-tiba kita kritis ya. Kita selalu anggap benar ya. Kita dengar dan kita laksanakan kan gitu. Iya kan, kita anggap itu sebagai kebenaran. Pak Asep, Tadi? Ya, kan tadi bagaimana kita mengatur ya dengan hukum realitas virtual itu. Kalau kita bacanya sekarang pasti sangat susah dan kita nggak membayangkan ke depan itu lebih mudah apa lebih susah. Iya. Karena di realitas virtual itu kan sesuatu bisa mati bisa hidup, mati cepat, hidup pun bisa diperbanyak dan cepat juga. Iya. Aplikasi apa dihidupkan tuh Iya. mudah tuh, akun itu mati hidup. Iya. Artinya subjek yang mau diatur itu akan sangat susah teridentifikasi dengan jelas. Sementara hukum itu kan perlu subjek-subjek yang jelas untuk bisa diterapkan. Iya. Nah, kalau misalnya orang menggunakan akun A, terus dia dianggap melanggar, kan dimatiin aja akunnya. Terus nanti dia bikin akun B, akun C dan sebagainya. Itu dalam realitas virtual itu ya. Nah, tapi kalau saat ini yang kita baca, misalnya negara yang eksis nih nyata, ada TikTok mau merebut pasar ekonomi UMKM, nikah aja akses dia ke Indonesia. Ada aturan tuh. Nggak boleh nih TikTok masuk nih, kita cut nih. Iya. Akhirnya terjadi negosiasi kan? Iya. Terus akhirnya TikTok tidak lagi menjadi market yang menggantikan Shopee, menggantikan Tokopedia dan sebagainya ya. Awalnya kan ini mau dihabisin tuh. Sekarang TikTok tidak lagi menjadi apa istilahnya ya, market place gitu ya. Nah itu negara loh yang melakukan saat ini. Jadi kenyataan hari ini ya, negara yang realitas nyata ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah penguasaan berlebihan juga oleh aplikasi-aplikasi besar. Itu sudah terjadi. Apakah ini maksudnya peran negara ini akan hilang kemudian hari ini? Atau sebenarnya masih tetap akan ada dan pertarungan antara realitas virtual sama realitas fisik itu tetap akan terjadi misalnya. Karena yang eksis ini ya kita sama-sama berimajinasi ya. Yang eksis ini nggak mau ngalah juga sama yang virtual nanti kan. Iya. Oke. Tadi Masnya juga? Kalau saya itu kan Puma sebenarnya lagi mengembangkan satu konsep crowd legislation. Jadi bagaimana pembentukan hukum atau partisipasi masyarakat itu memiliki ya bukan partisipasi yang hanya sekedar prosedural, tapi juga sesuai makna partisipasinya. Terus mencoba bagaimana kemudian dalam partisipasi itu melibatkan masyarakat yang secara luas. Dia bisa gampangannya kalau ada jalan rusak di rumahnya, dia bisa mengkritisi dan itu melaporkan dan itu langsung diperbaiki. Dan itu melalui saluran media sosial atau saluran yang kita diskusikan metaverse ini. Kemudian
mempermudah orang dalam berpartisipasi, termasuk misalkan RUU masyarakat adat yang hari ini sedang diperjuangkan, bagaimana itu dapat terlegitimasi bahwa undang-undang itu sangat penting dengan ya mengukur ini apa prinsipal dari pengguna itu. Nah, tapi kemudian setelah ditimang dan dipertimbangkan, waktu itu mentalnya atau tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana kalau konsep ini digunakan balik oleh oligarki atau oleh penguasa, justru akan lebih membahayakan. Nah, ini ya sejalan bagaimana tantangan atau ke depan pembentukan hukum di ranah metaverse itu seperti apa, karena yang kita bayangkan itu sesimpel itu, tapi ketika diturunkan menjadi konsep malah lebih susah. Gitu. Iya. Ya. Ini ada sekalian aja Pak ya. Iya, silakan. Mungkin bisa nyambung atau bagaimana. Satu pertanyaan dari tadi yang kita dari Mas Yayan. Apakah dalam konteks realitas virtual AI memungkinkan memiliki etika? Saya hubungkan dengan konteks kenegaraan hari ini. Ada surat edaran dari salah satu kementerian yang mencoba menerangkan tentang etika kecerdasan artifisial. Iya. Ya, sebenarnya kalau tadi Mas Asep tadi memang ada upaya ya untuk membatasi atau memproteksi kepentingan misalnya masyarakat atau kepentingan tertentu begitu ya dari perkembangan kebangkitan artificial intelligence itu tadi, misalnya seperti fenomena perselisihan antara market konvensional dengan market virtual kan gitu ya, fenomena TikTok, fenomena Shopee ya dan sebagainya. Ya, tapi memang tidak mudah kita melawan atau berseberangan perkembangan teknologi. Dulu seperti taksi itu kan demo tidak sepakat dengan Gojek, Grab atau Uber. Tapi akhirnya juga yang demo seperti Bluebird juga akhirnya menggunakan aplikasi yang sama kan gitu. Ya karena masyarakat cenderung menggunakan apa yang paling mudah, yang paling efisien dan lebih menguntungkan kan begitu ya. Susah sepertinya kita mempertahankan masih transportasi dengan kuda kayak gitu. Ketika mesin uap sudah mulai ditemukan kan begitu. Saya tadinya nggak mau pegang handphone, nggak mau pegang tapi lama-lama ya akhirnya saya terlambat termasuk memang. Saya mau melawan, saya nggak mau terpengaruh seperti itu. Termasuk Adrian nggak mau tadinya pegang seperti itu, akhirnya ya pakai juga. Kalau dia mau pakai Gojek ya harus punya smartphone, tadinya pakai Nokia itu dia. Jadi itu kayaknya susah. Dan misalnya ya ini seperti ini kan instrumen ya bisa digunakan untuk apa saja kan begitu. Ya seperti tadi untuk legislation misalnya seperti itu misalnya. Bagaimana instrumen teknologi bisa didaya gunakan? Ini kan hanya instrumen sebenarnya. Tetapi ini kan masih pada tahap sekarang. Saya tadi membayangkan tahap-tahap yang berikutnya yang entah itu kapan terjadi, kira-kira seperti itu. Kalau yang tahap sekarang kan ya kita lihat ya sekarang ini, inilah yang terjadi sekarang ini. Dan masih syarat eksploitatif, bahkan makin eksploitatif seperti pekerja online, Gojek, itu ternyata jam kerjanya bisa lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik. Iya, seolah seperti bebas, tapi sungguhnya tidak bebas. Dan kalau mereka kena penalti misalnya, karena cancel, dia meng-cancel misalnya, itu bisa kena penalti, kan begitu ya. Atau poinnya tidak mencukupi dan sebagainya. Seperti itu, sehingga dia berlomba-lomba.
untuk bekerja, kan begitu. Kelihatannya membebaskan, tapi sungguhnya kan tidak membebaskan. Itu kan sisi yang lain ya, ya sisi gelapnya ya. Tapi saya bayangkan nanti di mana AI kemudian algoritma yang impersonal itu tadi, saya bayangkan seperti itu. Saya bayangkan ya, jadi mempertanyakan sesuatu yang masih belum ada jawabannya. Itu mengundang kita untuk melakukan riset sebenarnya. Dan kalau tadi saya lebih banyak bicara soal keadilan sosial pada soal distribusi, ini bukan, saya bayangkan kehidupan masa depan, kalau di AI itu bukan hanya humanoid misalnya, tapi juga non-humanoid. Bahkan sudah tidak relevan laki dan perempuan. Kalau di realitas fisik kan ada diskriminasi terhadap yang lian, lalu dieksklusi karena ya cara berpikir kita yang logika oposisi biner yang melihat bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ketika ada jenis yang lain lalu kita eksklusi kan sebagai yang lian lalu didiskriminasi. Kalau di realitas virtual itu sudah nggak relevan. Dengan sendirinya kawan-kawan mau muncul dengan avatar apa saja boleh kan? Bahkan yang non-humanoid mau jadi apa? Ya, seperti itu. Jadi ya ini apakah kita menuju ke yang lebih baik atau tidak, tetapi kita memang susah untuk berseberangan melawan arus untuk tidak akhirnya. Dan teknologi itu memang kemudian perkembangan atau perubahan teknologi juga merubah cara pandang kita. Cara imajinasi kita, bahkan cara beragama, jangan-jangan. Iya, Renaissance, Aufklärung itu karena perkembangan teknologi kan, yang merubah cara beragama orang Eropa. Itu kan karena teknologi. Merubah cara berkeyakinan. Merubah mode of production misalnya. Ya itu ya, saya kira ya kalau kita lihat sekarang memang harap-harap cemas, tapi saya bayangkan jauh-jauh. Sedikit Mas yang Iya, paling iya. dekat, yang paling dekat Nah, di bukunya Mas Sweet, ketika positivisme hukum itu menyajikan sedikit banyak tentang Karl Popper dan tentang keberterimaan komunitas ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. oh ya, Karl Popper ya. Oke. Karl Popper dan Thomas Kuhn. Iya, Thomas Kuhn. Nah, sekarang situasi yang sama sebenarnya terjadi di antara Iya. komunitas ilmiah terhadap perkembangan teknologi informasi ini, Iya, Mas, khususnya di antara komunitas ilmiah hukum. Hmm. Yang semula saya bahkan secara pribadi itu Mas punya sinisme terhadap Iya. orang-orang yang menggunakan artificial intelligence pada saat menulis misalnya, Iya, iya. pada saat studi meneliti misalnya. Tapi sekarang seiring perkembangan waktu itu mulai jadi normalitas Iya. menggunakan artificial intelligence dan teknologi untuk melakukan aktivitas penelitian. Yang sebenarnya secara pribadi jadi problem bagi saya adalah kita tidak benar-benar menginternalisasi apa yang kita teliti, apa yang kita pelajari, manakala kita menggunakan artificial intelligence ini. Jadi sekedar aktivitas teknis berupa kita search, cari, kemudian kita copy dan kita paste, kadang edit dikit-dikit. Itu yang terjadi pada perkembangan teknologi sekarang ini. Dan sikap komunitas ilmiah ini mulai punya keberterimaan terhadap perkembangan yang demikian ini sekarang, Mas. Bahkan sekarang ada seminar-seminarnya yang itu kalau kita lihat pamflet-pamfletnya itu sponsor langsung dari pemerintah, dari Kemendikbud itu. Itu kemudian yang agak spesifik terkait dengan bidang hukum, Mas. Bagaimana kira-kira ke depannya sikap tentunya komunitas ilmiah hukum terhadap perkembangan teknologi informasi ini, yang tadi sebenarnya sedikit banyak ada potensi ancaman, kemudian ada potensi peluang juga terhadap perkembangan teknologi informasi ini, karena tentu bagaimana sikap komunitas ilmiah akan menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran itu barangkali itu. Iya.
Jadi tadi sempat menyinggung soal Thomas Kuhn ya, paradigm shift ya. Jadi pergeseran paradigma. Sayang saya tidak bisa menampilkan gambar karena di laptop yang satu ya. Jadi paradigma lama P1, lalu ketika paradigma lama ini mampu menjawab bahkan mengantisipasi persoalan-persoalan di masyarakat, dia mampu memecahkan masalah, lalu mengeras menjadi normal science. Karena ia mampu memecahkan berbagai masalah, lalu dianggap sebagai kebenaran yang matang. Tapi kemudian masyarakat kan terus bergerak, walaupun antara fase satu dengan fase yang lain tentu tidak singkat. Lalu masyarakat kan terus bergerak, berkembang, lalu ada persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh paradigma lama. Sehingga memunculkan anomali. Orang mulai meragukan kebenaran paradigma lama. Dan biasanya ketika muncul atau anomali makin berkembang, biasanya ada ilmuwan yang menawarkan paradigma baru. Misalnya kalau di hukum Prof. Cip dengan hukum progresifnya misalnya, karena dia gelisah dengan dominasi positivisme hukum misalnya. Tapi orang-orang yang berpegangan atau masih mempercayai atau mengimani paradigma lama kan tentu tidak diam. Dia berupaya untuk mempertahankan atau masih berpegangan pada paradigma lama. Hingga kemudian terjadi benturan paradigma. Benturan itu apabila semakin menguat akan munculkan krisis. Tapi krisis yang dimaksud ini krisis dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau paradigma baru ini lebih diterima, misalnya kalau sekarang kita bicara soal artificial intelligence, metaverse, dan sebagainya, lalu bisa lebih diterima, baik dari cara pandang, cara berimajinasi, cara berpikir, cara berkehidupan, kan gitu ya. Ya, melompat, akan terjadi lompatan paradigma, akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan. Itulah paradigma selalu bergerak. Jadi dalam filsafat dan sains dia punya mekanisme terhadap dirinya, koreksi terhadap dirinya. Itu yang membedakan dengan agama, saya kira. Itulah kenapa dalam sains itu ada guguran-guguran teori misalnya seperti itu. Dan itu biasa-biasa saja. Jadi itu. Lalu tadi ya soal hukum masa depan, saya pikir ya hukum-hukum yang jadi produk hukum itu produk hukum yang impersonal, saya bayangkan. Peran manusia semakin berkurang dan makin berkurang dan bahkan kemudian sudah tidak lagi relevan. Apakah itu membahayakan bagi manusia? Nah itu, apakah perkembangan artificial intelligence itu akan meniadakan atau menghabisi antroposentrisme, kan begitu ya? Atau dia hanya mengurangi antroposentrisme dengan memberikan ruang non-antroposentrisme seperti ekologi, seperti itu. Atau jadi multisentrisme. Tidak hanya antroposentrisme, tapi ada manusianya, ada alamnya, dan ada spesies yang lain di luar itu. Misalnya, kita kan jadi sudah tidak relevan antroposentrisme. Ya kekhawatiran kita misalnya, ya gimana dengan masa depan manusia? Ya memangnya kita penting-penting amat. Sebelum manusia ada, alam baik-baik saja. Kan kita yang membuat alam ini sakit, menderita begitu lama. Kan? Kemudian dengan munculnya ChatGPT misalnya. Ya sekarang ChatGPT masih belum canggih. Kalau nanti ChatGPT sudah bisa buat gugatan, sementara advokat ini kan pedagang kata. Kalau dia bisa merangkai kata dan bisa lebih canggih dengan data rakyat dan sebagainya misalnya, ya nggak apa-apa. Bukan nganggur, ya kita bermain-main karena semuanya sudah digantikan dan kita hidup di tengah kelimpahan kan gitu. Umuluden sih lah. Dan itu nggak perlu nunggu
harus mati duluan, lalu kita berada di realitas yang lain. Oh, ya. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya Pak Widodo. Mungkin Ya. satu closing statement karena kita jam 6 Saya. harus menyelesaikan diskusi. Iya, ya pertama ini mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Seperti pertanyaan, kalau keadilan ini tidak bisa diwujudkan di realitas fisik, apakah mungkin diwujudkan di realitas virtual? Ini seperti pertanyaan orang gila, atau pertanyaan ini diajukan ketika saya hidup di era berkuda, lalu ada yang bertanya, mungkinkah kita melakukan perjalanan udara? Ini kan dianggap pertanyaan gila karena mesin waktu ditemukan lalu bertanya soal apa manusia bisa terbang dan melakukan perjalanan udara misalnya. Di sini sebenarnya sisi menarik ya kita untuk mendiskusikan ini yang disebut puting unthinkable ya. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dipikirkan saat ini. Itulah imajinasi. Imajinasi itu lebih penting dibandingkan pengetahuan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup, jadi tadi sudah dijelaskan secara ya sebenarnya nggak mudah-mudah amat ya, secara lebih sederhana bisa ditangkap kita yang mungkin bukan orang hukum atau orang filsafat bahwa runtuhnya putus keagungan rasio manusia ya karena perkembangan teknologi atau AI tadi bisa merubah hukum dan keadilan dan dampaknya bisa jadi positif atau negatif gitu ya, dan itu kan mungkin cukup waktu lama untuk tadi berandai-andai untuk sampai pada apa yang dibayangkan Pak Widodo, meskipun sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Nah, bagi yang masih penasaran mungkin bisa lebih membaca bukunya. Ini buku Filsafat Hukum itu diterbitkan bersama antara Epistema dan Huma. Dan Prenada. Dan media ya. Media. Rantra. Ya, Kencana Prenada Media. Kalau ada yang ingin bisa online kan atau bisa Shopee. ke Shopee. Ya, Shopee bisa ke Bagas. Hubungi apa? IG perpustakaan Epistema. Oke, IG perpustakaan Epistema. Oke. Nah, terima kasih atas dan Huma juga ya. Kalau Huma apa IG-nya? Mungkin bisa ditulis di apa? Oh, acara itu. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, juga atas kehadiran dan pandangan-pandangan baru yang menurut saya yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya dari Pak Widodo, seorang ahli hukum tapi ahli juga filsafat ternyata. Ternyata. Itu mentornya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa. Mantap Pak Widodo. Ya. Mantap. Terima kasih Pak Wid, ilmunya Sama-sama kawan. Oh, di Bandung ini. Bandung. Oke. Sama Alex. Oke. Anak Bandung dia, Prof. Oi. Kang Zu sekarang namanya, Prof. Kita perlu Dahsyat. ketemu ini. Oh, ada Bang Alek tuh. Ini Terima kasih, Prof. Wid. Terima kasih, Prof. kawan-kawan Prof itu maksudnya pakai V. Ini klarifikasi. V. Provokator ya. Paling bentar lagi udah ada buku. Uwis ya? Uwis Oke ya? kawan. Oke, terima kasih. Ya, Mas. Ya. Sudah pembukuan. Ya, kita biasa-biasa. Apalah kita ini. Ya sampai nutup dulu. Ini era keterbukaan tuh. Bukan. Apalah. Ya.